cukup lebar. Nah di sini kemungkinan ini adalah menhir pada masa prasejarah yang pernah digunakan sebagai situs pemujaan. Nah ini, jadi itu kita mendapati sebuah gua, tapi lewat mana itu ya? Kemungkinan lewat atas itu, dan di situ semacam persembunyian atau gua persembunyian atau yang menurut cerita tutur tadi, sehingga Raja Anglingdarma ini tidak jadi menyeburkan ke dalam api. Inilah kisah dibalik kemudian kearifan atau kebijaksanaan dari cerita Anglingdarma ya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, kali ini kita mencoba menelusuri jejak-jejak monumental dan sangat bersejarah ya. Yang konon katanya menurut cerita tutur masyarakat ada semacam pertapaan ular naga raja Antaboga Prabu Anglingdarma. Kita jadi penasaran. Mari kita telusuri bersama-sama. Kehidupan masa lalu tidak terlepas dari peradaban lembah sungai ya. Di sini ada sungai yang sungainya itu lain daripada yang lain karena merupakan sebuah mata air yang keluar dari celah batu yang kemudian mengalir menjadi sungai. Jadi di atasnya itu tidak ada sungai, melainkan sungai ini keluar dari celah-celah batu besar. Jadi di area ini memang sebuah tebing batu dengan lubang-lubang tertentu ya, yang konon biasanya banyak sekawanan monyet-monyet, dan monyet memang merupakan kesukaan dari makanan ular besar. Di situ ada semacam batu yang menyerupai kepala ular raksasa menjongok ya. Nah, di sana juga ada tebing-tebing seperti semacam istana ular naga mungkin ya, atau istana tersembunyi ya. Nah, ini. Nah, kalau nggak salah ini pohon keluwek lanang. Jadi ada pohon keluwek, tapi memang tidak pernah berbuah. Ada beberapa jenis keluwek yang lanang maupun keluwek yang berbuah ya. Nah, ini. Bagian mata air ini dimanfaatkan warga untuk kemudian disalurkan ke kampung-kampung, ke rumah-rumah ya, sampai kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari hidup. Jika kita lihat di sini kemungkinan ini adalah jejak megalitik menyerupai kepala ular naga atau kelowung atau kepala kalamerga ya. Jadi langsung menghadap ke jurang sana. Jadi jika kita lihat dari atas batu ini, jurang sana itu ternyata indah sekali. Nah itu sangat indah sekali ya. Ada bukit-bukitnya itu berselang-seling dan semuanya didominasi oleh tanaman cemara ya, atau pinus. Jadi sangat indah sekali. Coba kita ke sini, ini jadi kita penasaran sekali ini. Lah, ini seperti kepala naga raksasa ya ini ya. Lah, ini seperti kepala naga raksasa ini. Loh, ternyata di bawahnya ada lubang. Apakah tempat persembunyian ular naga ya? Jadi iya itu putih-putih Pak. Iya. Putih-putih Pak. Kita takut Pak. Saya Pak. Kita takut Pak. Pak. Bruh. Ternyata memang lubang-lubang sempit di atas batu itu sangat misterius. Cuman dari sini batu ini sangat spektakuler ya. Cuma di atas batu itu ada apa ya yang melengkung itu ya. Nah itu hitam-hitam itu ya. Nah ini di dalam batu-batu raksasa ini terutama itu ya yang menjengongok itu luar biasa sekali batu raksasa itu. Jadi, iya, sisi ular naga itu ya. Itu ular raksasa anu ya. Anu Pak Di. Ada ular raksasa itu Pak Di.
yang sangat besar Pak De. Batu ini Pak De. Bahkan ada jejak seperti batu dolmen ya. Jadi di situ ada meja batu raksasa. Kemungkinan ini berhubungan dengan persajian untuk menghormati arwah-arwah leluhur pada masa prasejarah ya. Nah ini memang batu besarnya di situ cukup lebar. Nah di sini kemungkinan ini adalah menhir pada masa prasejarah yang pernah digunakan sebagai situs pemujaan arwah leluhur ya, termasuk kemudian persajian mengikat binatang kurban sebelum disembelih. Termasuk di area ini diduga ada semacam musyawarah para tetua desa ya. Nah, jika kita lihat dari sini mungkin lebih terlihat ya. Ini kondisinya seperti ini. Mungkin kameramen bisa naik di sini, di atas batu sini, dan bisa menyaksikan bagaimana batu raksasa itu terlihat sangat-sangat unik dari sini. Ini benar-benar menyerupai kepala naga raksasa. Nah ini bahkan ini ekor-ekornya. Jadi ekornya itu melingkar sampai ke sini. Kemungkinan ini semacam batu ular ya, dragon stone atau dragon rock ya, dragon stone ya, dragon stone, batu ular, batu naga, dragon stone. Ini luar biasa sekali dan ekornya akan bisa kita lihat. Nah ini ekornya dan sisik-sisiknya semua, kemudian tonjolan-tonjolannya ini menyerupai sisik naga, penuh tonjolan-tonjolan yang besar. Dan jika kita lihat ke dongak ke atas, luar biasa. Ini seperti memang perut ular raksasa yang sangat besar. Formasi batu-batu ini sangat luar biasa sekali. Jika kita meraba, memang seperti batu, tapi penuh dengan tonjolan seperti kulit ular naga. Tonjolannya sangat besar sekali dan penuh seperti sisik-sisik ular naga ya. Nah ini, jadi artinya menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat gitu ya, anak-anak kecil itu biasanya dinasihati oleh orang tuanya, jangan main ke situ, jangan main di tebing curam, ada gua-gua celowok-celowokan. Karena ya itu di dalam gua itu, dan tengah-tengahnya itu ada, nah ini, jadi itu kita mendapati sebuah gua, tapi lewat mana itu ya, kemungkinan lewat atas itu, dan di situ semacam persembunyian atau gua persembunyian, atau yang menurut cerita tutur tadi semacam ada pertapaan ular raksasa, ular besar, atau dalam cerita-cerita tradisi yaitu ular naga Antaboga ya, semacam milik Prabu Anglingdarma ya. Ya, cerita naga raja Anglingdarma sebenarnya memang ada dalam kitab Tantri Kamandaka, kitab yang kuno. Dahulu pada masa kerajaan Majapahit, kitab tersebut sangat familiar. Namun kemudian akhir-akhir ini di era modern ini yang masih melestarikan cerita Prabu Anglingdarma itu adalah daerah Bojonegoro. Padahal dalam relief Candi Penataran Blitar itu ada cerita tentang Prabu Anglingdarma. Diceritakan dalam kitab Tantri bahwasanya ketika Prabu Anglingdarma itu sedang berburu di hutan, itu mendapati putri dari naga raja yaitu Nagagini berselingkuh dengan ular tampar. Ini adalah sebuah kiasan bahwasanya putri seorang Brahmana yaitu naga raja ini berselingkuh dengan kasta Sudra ya, rakyat jelata dari ungkapan sebuah ular tampar, ular kecil ya gitu. Tapi kemudian putri Nagagini ini membalikkan sebuah fakta. Dia menangis menderu-deru curhat kepada ayahnya yaitu Nagaraja bahwasanya dia hendak diperkosa oleh Prabu Anglingdarma. Sehingga kemudian Nagaraja pun mendapati muridnya yaitu Prabu Anglingdarma ini agak sinis. Tapi tetap bingung apakah benar apa yang dikatakan oleh putrinya yaitu Nagagini. Kemudian Nagaraja itu menyelinap di dalam kamar dari Prabu Anglingdarma, berubah wujud menjadi cicak ya, cicak. Kemudian Nagaraja ini mendengarkan cerita yang sebenarnya dari Prabu Anglingdarma bahwasanya putrinya Nagagini itu telah berbohong. Nah, sehingga kemudian Prabu Anglingdarma diberikan sebuah ilmu yang bisa
mendengarkan dan memahami percakapan hewan-hewan. Pada suatu ketika kemudian istrinya, yaitu Prabu Anglingdarma sang permaisuri, ingin mengetahui segala persoalan dan rahasia dari Prabu Anglingdarma. Padahal ilmu itu sudah disumpahi oleh gurunya, yaitu Nagaraja, tidak boleh diceritakan kepada siapa saja, termasuk kepada permaisuri. Sehingga permaisuri kemudian tidak percaya dengan janji setianya, sehingga ingin sekali Prabu Anglingdarma ini untuk mewujudkan janji setianya, hidup setia ya di dunia. Maksudnya hidup maupun mati itu harus setia, sehingga kemudian permaisuri membuat api unggun agar kemudian dia bersama-sama suaminya ikut menyemburkan diri ke dalam api unggun ya, yaitu mati bersama-sama. Tapi kemudian ketika permaisuri menjeburkan ke api unggun atau upacara sati, ternyata Prabu Anglingdarma mendengarkan percakapan 2 ekor kambing. Bodoh yang dilakukan oleh raja, hanya menuruti satu orang permaisuri, melupakan kepentingan negara, melupakan kepentingan rakyat banyak. Sehingga kemudian Prabu Anglingdarma sadar, buat apa menuruti istrinya? Karena seorang raja harus kemudian mengayomi masyarakatnya. Sehingga Raja Anglingdarma ini tidak jadi menyeburkan ke dalam api. Inilah kisah dibalik kemudian kearifan atau kebijaksanaan dari cerita Anglingdarma ya, yang memang sebagian masyarakat sudah melupakannya, padahal pada masa Majapahit seluruh masyarakat Jawa ini masih melestarikan. Tapi akhir-akhir ini memang tanpa disadari hanya masyarakat Bojonegoro saja yang masih melestarikan cerita Prabu Anglingdarma. Dan lokasi seperti inilah memang menurut cerita masyarakat setempat ada pertapaan ular raksasa, ular naga ya, yang mirip dengan cerita Prabu Anglingdarma. Semoga kemudian bermanfaat ya dan tetap lestari. Hal-hal seperti ini semoga selalu menjadi laboratorium sejati bagi para peneliti. Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah.